Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari PAUD Terpadu Al-Hanif. Di video kali ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Pengembala Biri-Biri dan Serigala. Oke, kita langsung ke ceritanya. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai pengembala domba. Setiap hari, dia diberi tugas oleh majikannya untuk mengembalakan domba di pinggir hutan yang lebat dan gelap. Karena melakukannya setiap hari, sang anak laki-laki seringkali merasa bosan. Awalnya, untuk bisa mengusir rasa bosan itu, ia selalu mengajak anjing peliharaannya dan membawa seruling kesukaannya sambil mengawasi domba-domba yang makan rumput. Ia suka memainkan lagu dengan seruling atau bermain-main dengan anjingnya. Suatu hari, bocah pengembala itu membayangkan apa yang akan terjadi seandainya ada serigala muncul dari dalam hutan dan memakan domba yang ia gembalakan. Majikan sendiri sebenarnya pernah berpesan, jika ada serigala datang menyerang, ia harus berteriak sekencang-kencangnya meminta bantuan, karena warga kampung yang tak jauh dari tepi hutan itu pasti akan datang menolongnya. Hanya saja, selama beberapa bulan ini, pengembala domba, ia tak pernah sekalipun melihat seekor serigala, apalagi sampai melihat ada domba yang dimangsa hewan itu. Mendadak, muncul pemikiran jahil di dalam kepala bocah itu. Ia merasa akan lucu jadinya kalau ia berpura-pura melihat serigala kemudian memanggil orang kampung untuk datang menolongnya. Sangat jahil ya pengembala itu. Tanpa menunggu waktu lama dan berpikir lebih panjang, ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, "Serigala! Serigala! Tolong aku!" Dia berteriak seperti itu. Benar saja, dalam sekejap, banyak orang yang datang berduyun-duyun dengan membawa berbagai macam senjata. Mereka rela meninggalkan pekerjaannya yang tengah mereka lakukan dan siap melakukan apa saja demi bisa mengusir serigala jahat. Namun, yang ditemukan oleh para warga justru seorang anak laki-laki yang tengah duduk santai di bawah pohon sambil tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa bukan hanya karena mereka berhasil menipu warga kampung, namun juga karena geli melihat warga kampung yang kaget dan khawatir mendengar adanya serigala di pinggir hutan tersebut. Para warga yang sadar kalau tengah dikubuli oleh seorang anak kecil pun kemudian memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali melanjutkan pekerjaan masing-masing. Beberapa dari mereka tetap terlihat menggerutu karena merasa kesal. Aku kan hanya mengetes. Kalau ada serigala sungguhan yang datang mengejar domba, kalian akan membantuku mengusir dia atau enggak? Ucap sang pengembala ketika mendengar gerutu warga. Dia benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali. Meskipun mengetahui kalau beberapa warga kampung sudah kesal padanya, tetap saja si bocah tidak merasa kapok. Beberapa hari kemudian, ia kembali mengulangi niat untuk mengerjai warga. Menjelang sore, sekali lagi dia menjerit dengan nada keras dan panik. "Serigala! Tolong!" teriak dia. Lagi-lagi, para warga kampung yang baik hati datang membawa berbagai macam senjata. Beberapa warga bahkan hanya membawa cangkul yang digunakan untuk berkebun karena tak ingin terlambat memberikan bantuan. Namun, sama seperti sebelumnya, sekali lagi para warga itu tidak menemukan serigala yang tengah menyerang domba. Mereka hanya menemukan seorang anak laki-laki yang lagi-lagi tengah tertawa terbahak-bahak puas sembari memegangi perutnya. "Jadi, kamu mengelabui kami lagi?" tanya seorang petani dengan geram. Padahal, ia langsung meninggalkan ladangnya ketika mendengar teriakan minta tolong. "Janganlah kamu melakukan hal itu," pesan seorang ibu pemilik toko roti. "Atau nantinya kami tidak akan mempercayaimu lagi," lanjutnya. Para warga kemudian langsung meninggalkan si pengembala sendirian. Beberapa di antara mereka sekali lagi bergumam kesal. Sementara itu, si pengembala muda hanya tertawa puas melihat kemarahan warga. Rupanya, bocah itu tak juga kapok. Keesokan sore harinya, ia kembali berteriak, "Serigala! Serigala!" dengan kencang. Padahal, saat itu tidak ada satupun serigala yang mendekatinya. Beberapa warga masih merasa ragu apakah teriakan pengembala itu sungguhan atau
hanya permainan seperti sebelumnya. Setelah berdiskusi singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk mengecek si anak pengembala yang ada di pinggir hutan. Sama seperti sebelumnya, sekali lagi mereka hanya mendapati bocah itu tengah tertawa terbahak-bahak di bawah pohon. Tanpa menunggu lama atau menegur si pengembala cilik itu terlebih dahulu, para warga langsung pulang dengan kesal karena terus dipermainkan. Pada sore hari, ketika matahari mulai tenggelam dan sang pengembala cilik tengah bersiap-siap pulang kembali ke majikan, mendadak seekor serigala sungguhan muncul dari dalam hutan. Serigala yang buas itu terlihat sangat lapar dan langsung menyambar beberapa domba. Hal tersebut tentunya membuat si anak pengembala terkejut, panik, dan ketakutan. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong pada warga yang terdekat. Sayangnya, meskipun kali ini para warga kampung mendengar teriakan tersebut, tak ada seorang pun yang bersedia datang menghampirinya. Anak pengembala itu pasti mengira ia bisa menipu kita lagi, ucap salah satu warga yang sangat yakin teriakan itu lagi-lagi hanyalah omong kosong. Pada akhirnya, serigala itu berhasil menerkam banyak domba yang dikembalakan sampai kenyang. Si bocah pengembala pun tak berdaya mengusirnya. Ia akhirnya menyesali tindakan yang ia lakukan sebelumnya. Ia sadar banyak orang tak datang bukan karena tak mau membantunya, melainkan karena tindakannya sendiri yang sering membohongi para warga. Nah, ceritanya sudah berakhir teman-teman. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita pengembala biri-biri dan serigala itu? Pesan moral atau amanat yang bisa didapatkan dari cerita dongeng tentang pengembala biri-biri dan serigala ini adalah jangan pernah berbohong meskipun hanya untuk bercanda. Kalau terlalu sering berbohong, pada akhirnya ketika kamu mengungkapkan kejujuran, takkan ada pun orang yang mempercayaimu. Oke teman-teman, demikian cerita dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.